Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kekristenan yang sejati harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar melakukan aktivitas kegiatan rohani yang kelihatan, tapi di dalamnya rapuh, tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Tidak dibangun dengan keintiman dengan Tuhan. Padahal harusnya kita memiliki persekutuan yang dalam dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan burung merpati, Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, Roh Kudus bukan hanya sekedar manifestasi dari pengalaman-pengalaman rohani. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang harusnya kita bersekutu setiap hari. Banyak orang tidak mengerti ini sehingga tidak memiliki hubungan. Padahal ketika kita berdoa, kita bisa bersekutu, kita bisa membangun keintiman, kita bisa banyak bicara, kita kenalin pribadinya. Nah, banyak kan orang Kristen berdoa datang kepada Tuhan yang sekedar minta, sekedar mohon. Tuhan dianggap sebagai pemenuh kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, baru cari Tuhan. Tapi hari-hari biasa tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hari-hari biasa tidak pernah pingin kenal Tuhan secara pribadi. Harusnya setiap hari kita pingin berjalan dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini berjalan dengan mau kita sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ngambil keputusan kita sendiri. Melakukan aktivitas tanpa persetujuan Tuhan. Bertindak semau kita sendiri. Berjalan semau kita sendiri. Padahal kekristenan yang sejati adalah miliknya Kristus. Sesungguhnya hidupku bukan aku lagi. Hidupku adalah Kristus yang di dalamku. Harusnya yang memimpin, yang ngontrol, yang mengendalikan. Harusnya kekristenan yang sejati berserah penuh di hadapan Tuhan untuk dipimpin, dikontrol, dikendalikan Tuhan sepenuhnya. Keputusan kita adalah keputusannya Tuhan yang manifestasi lewat tindakan, sikap, dan perbuatan kita, sehingga orang bisa melihat Kristus yang real, nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu, hari ini kita harus belajar memulai membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita tidak memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, hanya sekedar hubungan karena kebutuhan, Bapak Ibu, engkau dapat dipastikan keinginan hawa nafsumu yang ngontrol dan mengendalikan. Kalau keinginan dan hawa nafsumu yang ngontrol dan mengendalikan, kamu jadi orang Kristen yang rajin ibadah tetapi kedagingan. Tidak heran banyak orang tersandung dengan sikap dan perbuatanmu. Tidak heran banyak orang terluka dengan tindakanmu, dengan ucapanmu, dengan perlakuanmu. Kekristenan yang sejati harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Mati terhadap diri sendiri, mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan, mati terhadap semua cita-cita, mati terhadap semua keinginan, mati terhadap semua hawa nafsu, dan menaklukkannya kepada Kristus sepenuhnya. Baru kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Bisa dibayangkan kalau kita jadi orang Kristen, rajin ibadah, tapi mulutmu jahat. Rajin ibadah, tapi pikiranmu jahat. Kelakuanmu buruk, sikapmu jelek. Kelihatannya sih lakukan banyak aktivitas kegiatan di gereja, tapi tindakanmu benar-benar tidak membuktikan bahwa engkau mencintai Tuhan. Kitab Yohanes katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua perintahku. Berjalan ngikutin perintahnya Tuhan. Setiap keputusan kita, setiap tindakan kita sejalan dengan firman. Tidak heran kita akan berjalan dalam kuasa dan pengurapan. Tidak heran kita akan memiliki kuasa dan otoritas. Setiap kata-kata kita, setiap tindakan kita begitu powerful karena Tuhan manifestasi di dalamnya. Di 2 Korintus 13 ayat yang ke-13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan dengan Roh Kudus itu perlu dibangun setiap hari. Tidak hanya 1 minggu sekali, tidak hanya 2 kali dalam seminggu, tetapi setiap hari. Bersekutu, bergaul, membangun keintiman, mendedikasikan hidup, memberi diri, memiliki hubungan yang intens dan dibangun dengan komitmen. Tidak heran ketika seseorang membangun hubungan, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Dia ngerti apa yang Tuhan mau. Dia ngerti apa yang Tuhan inginkan. Dia akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Dia akan berjalan dalam urapan Tuhan. Orang-orang seperti ini, ketika dia bernyanyi, Tuhan ikut bernyanyi.
Ketika dia menyembah Tuhan, Tuhan manifestasi di sana. Ketika dia berkata-kata, punya bobot dan kuasa, punya otoritas, punya pengurapan, punya power, punya pengaruh. Orang-orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bapak Ibu, bisa dibayangkan ketika kita ini sudah menikah tetapi tidak memiliki hubungan yang dalam dengan pasangan kita. Hanya sekedar kebutuhan. Ketika istri datang kepada suaminya hanya berdasarkan kebutuhan. Untuk minta biaya, bayar ini, bayar itu. Untuk beli ini, beli itu. Bapak Ibu bisa bayangkan hubungan suami dengan istrinya pun juga sama. Ketika baru membutuhkan baru komunikasi. Apa yang terjadi? Dalamnya kosong, hampa, tidak memiliki kedekatan, tidak memiliki keintiman. Dan dapat dipastikan cepat atau lambat, hubungan seperti itu akan hancur di tengah jalan. Rapuh, tidak teruji sama sekali. Banyak orang Kristen hubungannya sekedar kebutuhan dengan Tuhan. Kalau butuh baru datang sama Tuhan. Kalau ketemu masalah baru datang sama Tuhan. Hubungannya rapuh, tidak memiliki hubungan secara pribadi personal. Tidak memiliki hubungan yang dalam dan kuat dan kokoh. Ketika digoncang masalah, ketika diterpa persoalan, ketika mereka diperhadapkan situasi yang buruk, ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti dan melukai, apa terjadi? Reaksinya salah. Bereaksi persis seperti orang dunia. Kedagingan, kelakuan, sikap, dan tindakan yang tidak mencerminkan firman Tuhan. Perbuatannya buruk, kata-katanya penuh dengan kepalsuan, dan bahkan menyakitin hati Tuhan. Orang yang kenal dengan pasangannya, dia akan berusaha mencintai pasangannya, berusaha mengerti apa yang pasangannya mau. Karena apa? Bisa kenal dekat karena membangun hubungan yang intens, membangun hubungan komunikasi, membangun keintiman. Sama, hubungan kita dengan Tuhan pun juga harus dibangun secara intens setiap hari. Kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus juga roh yang melayang-layang di kitab Kejadian di pasal yang pertama. Yang terlibat dalam penciptaan. Dia begitu powerful, dia begitu berkuasa. Orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, Kisah Para Rasul katakan, dia akan menerima kuasa untuk bersaksi. Memiliki otoritas, memiliki kuasa, memiliki keintiman, kedalaman dengan Tuhan. Orang-orang ini berjalan dalam pengurapan. Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya Kisah Para Rasul dengan para rasul sebelum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka menantikan dengan rasa haus dan lapar untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Baru kuasa Tuhan mengalir. Api Allah memenuhi hidup mereka. Petrus yang sama, yang dulunya dia mengkhianatin Tuhan, yang dulunya dia menyangkalin Tuhan 3 kali. Apa yang terjadi? Petrus yang sama setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia memiliki kuasa dan otoritas, memiliki power. Sekali ngomong 3.000 orang bertobat, sekali ngomong 5.000 orang bertobat. Bahkan mujizat, kuasa, otoritas, pengurapan mengalir dalam hidupnya. Orang-orang banyak mengalami mujizat kelepasan kesembuhan. Bapak Ibu, banyak orang Kristen ngakunya punya kuasa, realitanya tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kuasa, bahkan seringkali jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, karena ada rasa haus dan lapar yang mengalir dalam hidupmu, ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, karena engkau membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, mendedikasikan hatimu, ingin bergaul intim dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Engkau akan memiliki kuasa dan otoritas. Orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di mimbar, engkau harus mendedikasikan hidupmu bersekutu dengan Roh Kudus. Lebih banyak waktu engkau bersekutu dengan Roh Kudus, engkau akan memiliki pengurapan, urapan Tuhan. Hadirat Tuhan akan menyertai hidupmu. Otoritas, kuasa, dan tanda-tanda ajaib menyertai hidupmu. Orang yang berjalan bersama Roh Kudus, engkau akan menikmati banyak perkara ilahi. Kau akan melihat dengan mata kepalamu bagaimana Tuhan berjalan bersamamu, bagaimana mujizat mengalir atas hidupmu. Tapi orang-orang yang tidak memiliki persekutuan, keintiman dengan Roh Kudus, orang-orang ini kosong dan hampa. Ketika dia berkata-kata, kata-katanya kosong dan cenderung tidak memiliki otoritas dan cenderung kedagingannya yang muncul. Ketika kita ini tidak memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan,
Yang terjadi adalah dagingmu lebih menguasai, dagingmu lebih menonjol, jiwamu yang mengendalikan hidupnya. Bukankah Alkitab katakan orang-orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, mati terhadap diri sendiri, menaklukkan dirinya kepada Tuhan, dan Roh Kudus yang baru bisa memimpin dengan otoritas dan kuasa. Kita hari ini harus belajar memberi diri sepenuhnya, memiliki rasa haus dan lapar, bukan hanya sekedar puas ketika datang ibadah gereja, tapi memiliki pingin kenal Tuhan, pingin kenal pencipta kita. Kita pingin berjalan dalam rencananya, kita pingin menikmati otoritas kuasa yang mengalir melalui hidup kita. Dampak hidupmu akan semakin powerful, Bapak Ibu. Dampak hidupmu semakin powerful. Saya perhatikan banyak orang Kristen hidupnya babak belur. Banyak orang Kristen yang hidupnya biasa-biasa saja. Pelayanannya tetap biasa saja, nothing happen. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang powerful dalam hidupnya. Harusnya ketika kita memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, tubuh kita ini adalah bait Allah, akan menjadi manifestasi kuasa Tuhan, menjadi penyambung lidahnya Allah. Kita akan banyak melakukan mujizat karena Tuhan manifestasi, ingin menyatakan kuasanya melalui hidup kita. Kita memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego. Tapi coba perhatikan hidup kita sendiri sekarang hari ini. Dagingmu ketika masih menonjol, emosimu yang masih mengendalikan, harga dirimu yang paling utama, dan semua perbuatan, keinginan, dan hawa nafsumu yang ngontrol dan mengendalikan. Artinya engkau dikontrol bukan oleh Roh Kudus, tapi dikontrol oleh keinginan dan hawa nafsumu sendiri. Harus hari ini belajar membangun keintiman, memberi diri, mendedikasikan hidup, berjalan bersama Tuhan, memberi sepenuhnya hidup ini sama Tuhan. Kekristenan yang sejati adalah duduk diam di kaki Tuhan, membangun keintiman. Baru engkau akan melihat kuasa mengalir dalam hidupmu. Ketika engkau bekerja, Tuhan manifestasi dalam pekerjaanmu. Engkau jadi berkat di sana. Engkau akan memiliki otoritas dan kuasa serta pengaruh. Karena apa? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, orang yang mendedikasikan dirinya sepenuhnya dengan Tuhan, dia mati terhadap dirinya sendiri, sehingga orang bisa melihat manifestasi kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidupnya. Karakter, sikap, dan tindakannya Tuhan yang manifestasi dalam hidupnya. Sehingga nama Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Memberi diri, mendedikasikan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Dimulai dengan rasa haus dan laparmu sama Tuhan. Kalau engkau hanya dipuaskan dengan semua pencapaianmu hari ini, engkau tidak akan pernah mengalami sesuatu yang ilahi. Engkau tidak akan pernah mengalami kemajuan secara ilahi. Pengurapan diberikan kepada orang-orang yang haus dan lapar. Para rasul dan para murid-muridnya memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Dia menantikan di loteng Yerusalem. Dia menunggu kuasa Tuhan turun atas hidupnya. Dia menunggu Roh Kudus. Dia pingin kenal Tuhan secara pribadi. Dia pingin berjalan dalam pengalaman-pengalaman urapan Tuhan yang powerful. Baru Roh Kudus turun. Kuasa Tuhan mengalir. Butuhkan orang-orang yang memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ibu lihat apa yang terjadi ketika persembahannya Elia disambar oleh api yang dari surga itu. Dibutuhkan pengorbanan dulu. Elia di zaman masa kesusahan, masa kekeringan, dia membuat parit dan menuangkan air yang banyak. Dan air berbuyung-buyung itu dituangkan dan baru itu jadi persembahan yang mahal di hadapan Tuhan. Baru api menjilat. Untuk sebuah kuasa Tuhan dibutuhkan bayar harga. Harganya adalah mati terhadap diri sendiri, mendedikasikan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Mati terhadap semua keinginan dan hawa nafsu kita. Mati terhadap semua cita-cita kita, sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Mulai hari ini, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Pingin kenalin Roh Kudus. Bangun persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Cepat atau lambat ketika engkau banyak memberi waktu, berdedikasikan waktumu sama Roh Kudus, engkau akan berjalan dalam kuasa dan otoritas. Engkau akan melihat bagaimana manifestasi kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Kenalin dia, ngerti perasaannya. Roh Kudus bukan angin, Roh Kudus bukan burung merpati, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tapi di seorang pribadi. Ketika kita banyak bergaul intim, banyak membangun keintiman, terus semakin kita kenal pribadinya, semakin manifestasi kuasanya. Semakin kita kenal otoritas dan pribadi Tuhan, semakin kita hormat dan respect.
Kita semakin tidak mau menyakitin hati Tuhan. Seperti seseorang yang mencintai pasangannya, dia begitu sayang dengan pasangan hidupnya, dia tidak akan berusaha dengan sengaja menyakiti dan melukai pasangannya. Dia belajar terus memberi yang terbaik untuk pasangannya. Sama dengan hidup kita, ketika kita memiliki hubungan yang dalam dengan Roh Kudus. Kita kenal pribadinya, kita kenal pribadi yang lembut dan penuh kuasa ini. Kita tidak mau bertindak sembarangan dan sembrono. Kita tidak mau berkata-kata kasar dan sembrono lagi. Takut menyakitin, takut melukain perasaannya. Di Efesus 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Di ayat yang lain, Roh Kudus yang di dalammu diingininya dengan cemburu. Alkitab juga katakan, barang siapa menghujat anak, dia akan diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Pribadi yang diproteksi, dijaga ini. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika setiap hari engkau membangun keintimanmu dengan Roh Kudus. Engkau memiliki hubungan yang intim, yang dalam setiap hari, dibangun setiap hari. Ada jubah pengurapan yang mengalir dalam hidupmu. Ada kuasa dan otoritas. Engkau makin memiliki kepekaan yang tajam. Engkau semakin kenal pribadinya. Engkau semakin tahu siapa sesungguhnya pribadi Tuhan. Dan hidupmu akan berhati-hati, tidak sembarangan dan tidak sembrono lagi. Dimulai dengan kehausan kelaparanmu dengan Tuhan hari ini. Dimulai dengan kerinduanmu. Dimulai dengan kesungguhan hatimu untuk mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Perjalanan hidup akan menikmatin kuasa dan otoritas. Engkau akan menikmatin banyak perkara ilahi yang powerful. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkuasa. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan beracara. Engkau akan melihat perjalanan hidup berbeda. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Orang yang belajar bersekutu intim dengan Tuhan, dia mati terhadap dirinya sendiri. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Hanya sekedar nyanyi tentang kerinduan dengan Tuhan, tapi dalam praktek hidup engkau tidak memiliki hubungan yang dalam. Engkau tidak bayar harga di hadapan Tuhan. Mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap ego, pikul salib sanggal diri, matiin semua kedaginganmu. Baru engkau akan melihat bagaimana Tuhan beracara, bagaimana Tuhan berkuasa. Kekristenan bukan sekedar datang ibadah, tapi dalam setiap harinya kamu membangun keintiman. Bisa di jalan, di mobil, di kamar doamu, mungkin di dapurmu ketika engkau melakukan kegiatan, engkau terkoneksi, terhubung dengan pribadi Roh Kudus itu. Semakin engkau banyak memberi waktumu sama Tuhan, semakin engkau bergaul dengan Roh Kudus, semakin engkau memiliki kepekaan yang tajam, semakin engkau mati terhadap dirimu sendiri. Baru yang keluar dari mulutmu adalah perkataan kebenaran firman Tuhan. Yang keluar mengalir dari sikap dan tindakan dalam hidupmu adalah manifestasi dari perbuatan Yesus. Dan Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan. Kalau selama ini banyak orang tersandung dengan sikap dan tindakan kita karena kecenderungan daging yang ngontrol dan mengendalikan kita. Keinginan dan hawa nafsu kita yang menguasai kita. Tapi ketika kuasa Tuhan turun memenuhi hidup kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan beracara dengan caranya yang ajaib. Dalam kedahsyatannya, dalam kuasanya, dalam otoritasnya, kita akan memakai jubah pengurapan yang semakin tebal. Dan orang akan melihat manifestasi kuasa Tuhan memenuhi hidup kita mulai hari ini. Bapak Ibu, beri dirimu, beri hatimu, beri waktumu, dedikasikan sepenuhnya. Miliki rasa haus dan lapar. Perjalanan hidupmu akan berbeda, pelayananmu akan berbeda, pekerjaanmu akan berbeda ketika engkau disertai Tuhan, ketika manifestasi pribadi kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi, perkataanmu tidak akan pernah sama lagi, kerinduanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Engkau memiliki kerinduan yang dalam, pingin kenal Tuhan secara pribadi, pingin membangun keintiman, pingin memiliki hubungan keintiman yang dekat dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana Dia memanifestasikan kuasanya. Dengan mata kepalamu sendiri kau akan melihat kedahsyatan Tuhan berjalan bersamamu. Kau akan melihat penyertaan Tuhan, realitas kuasa itu mengalir memenuhi hidup. Hari ini mulai belajar, beri waktumu, beri hidupmu untuk kenalin pribadi ini. Dia pribadi yang powerful.
Dia menyertai Daud ketika Daud jatuh di dalam dosa. Dia takut kehilangan pribadi ini. Karena yang membuat peperangannya Daud mengalami kemenangan karena pribadi ini. Penyertaan pribadi Roh Kudus. Dan saya berdoa, hari ini ada orang-orang yang haus dan lapar, ingin kenal pribadi Roh Kudus lebih dari apapun juga. Dia akan memenuhi hidupmu, dia akan menyertai hidupmu. Kitab Yohanes katakan dia tinggal di dalam kita, dia menyertai kita, dia membimbing kita, dia akan memuliakan nama Yesus dalam hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan saya berdoa, ada orang-orang yang dibangkitkan rohnya, ingin kenal Tuhan, berjalan dalam kuasa Tuhan, berjalan dalam hikmat, berjalan dalam pengertian, berjalan dalam penguasaan diri, berjalan bersama Roh Kudus setiap hari, menikmatin kuasa, otoritas, dan pengurapan yang powerful yang datang ya dari Tuhan sendiri. Amin. Ada orang-orang yang sudah jauh dengan Tuhan, hari ini datang sama Tuhan. Ada orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan, beri waktumu sama Tuhan. Ada orang-orang yang selama ini merasa paling benar, tukang menghakimi orang lain, tukang merendahkan orang lain. Belajar bangun keintimanmu dengan Tuhan. Nanti mulutmu akan berubah, sikapmu akan berubah, tindakanmu akan berubah. Ada orang-orang yang suka melakukan dosa. Engkau butuh kekuatan Roh Kudus memampukan untuk hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Dan namamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini dijamah, diurapi, dipulihkan, dilawat Tuhan, memiliki kerinduan, kelaparan, kehausan dengan Tuhan. Hidup mereka mengalami sesuatu yang ilahi. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam Tuhan. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive that. Jesus name. Receive that. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan dia? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.